warahmatullahi wabarakatuh. Manusia harus benar-benar bertauhid kepada Allah sebenar-benarnya. Manusia harus benar-benar bertauhid kepada Allah sebenar-benarnya. Kenapa kok demikian? Kenapa kok demikian? Karena jika tauhidnya tidak benar, syirik. Jika tauhidnya tidak benar, syirik. Menyekutukan Allah, menomorduakan Allah, menomortigakan Allah, dan seterusnya, itu syirik. Dan syirik dosa terbesar. Dan syirik dosa terbesar. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Saudaraku semua, syirik ini samar. Iblis, setan telah menyamarkan syirik ini. Tadi gambarannya menomorduakan Allah, menomortigakan Allah, dan seterusnya. Contoh, mohon maaf semuanya, contoh. Jika ibadah kita ketika sendirian dan bersama dengan orang banyak ada perbedaan, baik itu perbedaannya dalam segi pakaian, dalam segi bacaan, dalam segi perbuatan, ini sesungguhnya sudah tidak menomorsatukan Allah. Sesungguhnya sudah tidak menomorsatukan Allah. Hati-hati ini, samar ini. Contoh yang kedua, kita datang
di acara teman, di acara saudara kita, datangnya karena sungkan, mego sungkan, aku nek gak teko sungkan, dekne kanca raketku. Aku nek gak datang sungkan, karena dia juga datang di rumahku. Sesungguhnya ini sudah tidak menomorsatukan Allah. Bisa tergolong riya. Sedangkan riya, sabda baginda Rasul, termasuk syirik. Meskipun sabda Rasul syirik kecil, tapi syirik ini perbuatan kita, mohon maaf semuanya, yang sering mengeluh, yang sering mengeluh kepada sesama manusia, ngeluh kepada temannya, ngeluh kepada tetangganya, sambat, ini sesungguhnya sudah tidak menomorsatukan Allah. Apakah teman, apakah tetangga bisa menolong? Yang kebanyakan malah nyukurno. Mari mengeluh kita, sambat kita kepada Allah. Allah nek disambati, Allah nek disambati seneng. Artinya manusia itu menggantungkan dirinya kepada Allah. Bacaan kita Allahus Shomad, Allah tempat bergantung. Tapi perbuatan kita sering menggantungkan kita kepada sesama manusia. Mari kita belajar bertauhid kepada Allah yang sebenar-benarnya. Yakinlah jika tauhid kita mapan, baik bahkan benar, pertolongan Allah pasti diberikan. Pertolongan Allah pasti diberikan. Karena itu janji Allah. Mafhum mukhalafah dari syirik. Kalau syirik dosa terbesar, berarti tauhid pahalanya terbesar. Bagaimana supaya tauhid kita semakin mapan? Yang pertama, zikir hati. Yang pertama, zikir hati. Dijaga zikir ini. Yang sudah dibimbing zikir, dijaga zikir ini. Bahkan sampai akhir hayat kita, dijaga betul. Ojo sampai ada malas, aras-arasan. Dijaga betul zikir hati.
Yang kedua, supaya tauhid kita semakin dimapakno Allah, semakin mapan, akhlak artinya positif. Perbuatan kita selalu berakhlak, beretika yang baik. Ojo sampai ada teman sing mangkel, ada orang lain yang mangkel. Usahakan, karena kebanyakan manusia itu menilai kita dari jeleknya. Golek eleki itu kebanyakan manusia. Babak. Tapi mari kita berbeda, berusaha mencari baiknya. Golek apike, berakhlak, sehingga kita kepada siapapun tertata, berakhlak baik, bahkan tidak ada rasa tidak suka, bahkan tidak ada rasa benci, hilang karena ditata oleh Allah. Yang ketiga, supaya semakin ditata kalian Allah tauhid kita, sholat sunnah diperbanyak, sholat sunnah diperbanyak. Riwayat baginda Rasul yang sholat sunnahnya sedemikian rupa. Cucu baginda Rasul Sayyidina Hasan dan Husain 500 salam. Mari kita paksa diri kita minimal 17 salam. Dipeksa awake dhewe-dhewe minimal paling sedikit dalam sehari semalam 17 salam. Kalau 17 salam, umpama satu salamnya witir, berarti jumlahnya 33 rakaat. Ditambah 17 rakaat sholat wajib, berarti 50 rakaat. Luwis lumayan 50 rakaat sehari semalam. Meskipun perintahnya kepada baginda Rasul 50 waktu, tapi kita bisa 50 rakaat, sudah lumayan. Mari dipeksa dewi-dewi awake supaya tauhid kita kepada Allah semakin ditata oleh Allah, sehingga imbasnya dunia kita bahagia, tenang, nikmat dilimpahkan oleh Allah, kebahagiaan dilimpahkan oleh Allah. Sedikit yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi pengamal pelaku. Al-Fatihah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.